Paleis om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Selamat berjuang anak-anakku, selamat bertanding. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua meskipun di tengah COVID-19 yang dimana kita ketahui bahwa kita tidak boleh bertatap muka secara langsung, tetapi melalui pertandingan ini kita bisa membuktikan tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang akan mengalahkan segala sesuatu yang kalian inginkan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Working
Even when I don't feel it's you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Let's sing it together. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it's you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop, you never stop working. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it's you working. You never stop, you never stop working. You never stop. Kita masuk ke dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu bersama-sama ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami karena Tuhan kami adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Yesus, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang telah menempuh usianya ke-75 Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan, karena kami tahu bahwa segala yang telah kami lalui tidak hanya kebetulan, tetapi karena campur tangan Tuhan dalam bangsa ini Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih baik lagi dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini Tuhan, di mana pandemi ini belum berlalu. Kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih Tuhan kami terlebih besar, kuasa Tuhan kami terlebih besar. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, masih semangat gak nih semuanya? Walaupun hanya ibadah secara virtual, kita semua harus tetap semangat karena Tuhan telah memberi kuasanya kepada kita semua. Mari kita angkat pujian, Ku Diberi Kuasa.
Shalom. Izinkan saya pada kesempatan ini sebelum memulai firman Tuhan untuk menyampaikan salam pekik kemerdekaan. Merdeka! Mari sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan firman-Mu untuk membimbing kami semua kepada kebenaran-Mu, kepada kehendak-Mu. Mohon Kau berkati kami, sehingga kami bisa mengisi atau memaknai kemerdekaan bangsa kami ini dengan benar dan memuliakan nama Tuhan. Mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para murid dan Bapak Ibu Guru yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, generasi yang besar dan berkarakter mulia adalah generasi yang tidak melupakan sejarah bangsa. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahulunya. Oleh sebab itu penting bagi kita sebagai generasi bangsa yang hidup pada masa kini memaknai arti kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Kenapa dengan cara benar, dengan cara yang benar? Oleh karena jika kemerdekaan dimaknai secara tidak benar atau salah, yaitu misalnya diisi dengan hal-hal yang merusak ya atau tidak baik, maka kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya, melainkan kemerdekaan yang semu atau kemerdekaan yang palsu. Sehingga kita perlu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya ya. Terlebih lagi jika kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, ya, kemerdekaan dari perbudakan dosa, kemerdekaan di dalam Kristus. Kita harus bisa mengisi kemerdekaan bangsa kita ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan, ya, secara khusus dari surat Galatia, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan para murid dan Bapak Ibu Guru untuk menyimak. Kalaupun mau ikut membaca di dalam Alkitab atau Alkitab elektronik, saya persilakan. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sunat di sini adalah sunat secara lahiriah, ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara,
jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sedikit latar belakang tentang mengapa surat Galatia ini ditulis, ya, di dalam khususnya pasal 5 ini. Surat ini ditulis dalam rangka meresponi persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat Galatia waktu itu. Karena di tengah jemaat Galatia juga terdapat orang-orang yang memiliki pemahaman tentang kemerdekaan di dalam Kristus yang tidak tepat. Ya, di jemaat ini sedang mempersoalkan tentang soal-soal yang menarik, namun juga penting untuk kita simak bersama. Nah, persoalan yang pertama yang terjadi di tengah jemaat Galatia waktu itu adalah mereka mempertanyakan, ya, atau mempersoalkan tentang syarat untuk selamat, ya, untuk selamat. Apakah harus melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, lalu pertanyaan yang kedua yang menjadi persoalan mereka adalah, apakah untuk keselamatan di dalam Kristus Yesus tidak perlu lagi disertakan hukum Taurat? Karena di dalam ada kelompok di dalam jemaat waktu itu yang berpikir bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus belumlah sempurna jika tidak disertai dengan melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Nah, meresponi persoalan tersebut, Rasul Paulus sebenarnya dengan tegas dia mengatakan di ayat yang pertama di pasal yang kelima. Di sana dia tuliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, jadi di dalam Kristus, ya, kita memiliki kemerdekaan yang sungguh atau kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Artinya tidak ada yang lain, tidak ada embel-embel yang lain. Nah, kalimat ini juga memberikan indikasi bahwa ada dua macam kemerdekaan, yaitu yang pertama kemerdekaan yang sejati, dan yang kedua kemerdekaan yang tidak sejati. Kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini pasti, sudah pasti, ya. Kemerdekaan yang sejati hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa kok hanya di dalam Yesus Kristus? Jawabannya adalah karena di dalam Yesus Kristus segala tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh manusia dengan segala perbuatan baiknya telah dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus juga dibenarkan dan tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. Ya, jadi di dalam Yesus, setiap orang yang ada di dalam Yesus dia juga dibenarkan. Kenapa kok bisa dibenarkan? Karena Yesus adalah sang kebenaran yang sejati itu. Ya, otomatis setiap orang yang ada di dalam Yesus dia juga terhisap sebagai anak-anak kebenaran dan tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. Nah, lalu seperti apa kemerdekaan yang tidak sejati itu? Tadi di awal sudah saya singgung. Nah, ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Di sana terdapat orang-orang yang berpendapat bahwa kemerdekaan ataupun pembenaran yang sejati itu belumlah cukup hanya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Karena mereka berpikir, ya, semuanya itu belumlah cukup jika tidak disertai dengan melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik, ya, melakukan Taurat Musa. Salah satunya adalah dalam bentuk sunat secara lahiriah. Nah, begitu. Nah, mengenai hal ini
Paulus juga dengan tegas dia di sana memberikan satu mengingatkan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya kalau kamu masih mengandalkan atau melakukan satu perbuatan atau perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat, kamu pikir kamu bisa dibenarkan olehnya, kamu diselamatkan olehnya, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya orang itu hidup di luar kasih karunia Allah, ya. Sehingga dia wajib, ya, dengan demikian dia wajib melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik yang sekali lagi sebenarnya mustahil bisa dipenuhi dengan sempurna, ya. Yang demikian juga akhirnya mustahil bisa membenarkan apalagi menyelamatkan orang yang melakukannya. Nah, kemerdekaan yang seperti inilah yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Dia pikir dengan perbuatan baiknya dan dengan melakukan tradisi-tradisi dia bisa dibenarkan dan dia diselamatkan. Kenyataannya adalah manusia tidak bisa memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Nah, ini adalah kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan yang didasarkan pada perbuatan baik dengan melakukan tradisi yang tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Sebab hukumnya satu, ya. Jika satu hukum dilanggar, maka berarti melanggar semua hukum. Kenapa bisa begitu? Ya, karena tuntutan hukum Taurat adalah sempurna. Jadi tidak bisa misalnya 10, 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan. Tidak ada kompromi. Semua harus dilakukan. Nah, masalahnya manusia tidak bisa melakukan semuanya karena kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Para murid dan Bapak Ibu guru yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Rasul Paulus, ya, kepada orang-orang percaya di Galatia di dalam suratnya, dia menasihati agar mereka jangan mau lagi dihalang-halangi untuk hidup menuruti kebenaran dan kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus yang telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Rasul Paulus mengingatkan lagi, jangan mau dihasut oleh pandangan atau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu selanjutnya di dalam suratnya Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih kepada Allah. Jadi memang di dalam Yesus, setiap orang yang di dalam Yesus dia dibenarkan. Setiap orang yang dibenarkan di dalam Yesus dia diselamatkan. Keselamatan itu sudah pasti dijamin di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Namun peringatannya adalah jangan mempergunakan kemerdekaan itu, kemerdekaan di dalam Yesus itu sebagai satu kesempatan untuk kamu hidup di dalam dosa. Jangan, ya. Nah, oleh sebab itu para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu guru sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Mari kita sebagai generasi bangsa pada masa kini di alam kemerdekaan Indonesia ini, kita adalah generasi yang Tuhan juga kasihi, ya. Anda dan saya adalah generasi yang Tuhan kasih, generasi bangsa Indonesia yang Tuhan kasih. Marilah kita yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, mari kita hidup di dalam kebenaran. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus telah membenarkan Anda dan saya, membenarkan kita semua yang percaya kepadanya. Jadi hiduplah dengan benar sebagai anak-anak kebenaran. Lakukanlah apa yang benar, berbuatlah baik kepada semua orang di dalam segala hal, ya. Namun bukan lagi supaya diselamatkan, bukan, ya, melainkan karena sudah diselamatkan, ya. Jadi kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih kepada Allah yang tercermin melalui kasih kepada sesama, bahkan melalui apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan atau kita perbuat. Hiduplah di dalam kebenaran, lakukanlah segala sesuatu perbuatan yang
baik sebagai satu ungkapan rasa syukur kita, ya, ucapan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah karyakan di dalam diri Yesus, ya, dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi jangan mempermainkan keselamatan atau kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jangan, ya. Ingat, kalau itu terjadi, itu sesat. Jangan mempermainkan anugerah Allah. Oleh sebab itu, di momen kemerdekaan ini, mari kita sebagai generasi bangsa ini, ya, kita diberikan oleh Tuhan satu kesempatan yang besar untuk kita bisa mengekspresikan diri kita di alam kemerdekaan Indonesia ini, mengekspresikan diri kita dengan karya-karya kita, ya, bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Murid-murid kita, kalian semua dipanggil untuk mengekspresikan diri kalian, berkarya, menunjukkan karya kalian, memberikan karya kalian bagi bangsa Indonesia. Demikian juga bagi kita semua Bapak Ibu guru maupun juga karyawan dan staf di sekolah ini. Mari kita berkarya melalui apa yang Tuhan percayakan. Kita berkarya, kita bekerja, kita mengajar bagi kemuliaan Tuhan, bagi bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita semua generasi bangsa, mari kita berkarya bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemerdekaan bangsa kita sudah menginjak usia yang ke-75 tahun. Jadi ini bukan usia yang muda lagi. Nah, namun jika kita mengingat sejenak ke belakang, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita ini bukanlah kemerdekaan tanpa perjuangan, melainkan dengan sebuah perjuangan yang gigih, ya, dengan pengorbanan, baik itu harta benda atau materi, bahkan air mata, nyawa dari anak-anak bangsa yang mendedikasikan hidupnya. Bahkan tidak sedikit dari para pejuang saat itu merupakan para anak-anak muda bangsa ini yang rela mengorbankan masa muda mereka, bahkan hidup mereka untuk apa? Untuk kemerdekaan bangsa ini, untuk Ibu Pertiwi ini, untuk generasi bangsa ini, baik pada masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang. Nah, para murid dan Bapak Ibu guru yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat perjuangan yang begitu gigih dengan penuh pengorbanan dari para pahlawan pada masa lalu. Mereka digambarkan seperti sebuah bunga yang harum bermekaran dan namun berguguran. Tapi mereka gugur bukan sia-sia, mereka gugur demi Ibu Pertiwi ini, demi generasi bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Para murid dan Bapak Ibu guru yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai generasi bangsa ini, jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, baik kemerdekaan jiwa kita, ya, maupun juga kemerdekaan bangsa ini yang telah diraih dengan begitu gigih, dengan banyak pengorbanan. Mari kita melihat Ibu Pertiwi ini yang memanggil engkau dan saya. Mari kita bangkit, jangan santai. Gunakan kesempatan ini. Kesempatan ini adalah hak, adalah kewajiban yang diberikan kepada Anda dan saya untuk kita sama-sama memiliki andil untuk membangun Indonesia dengan karya-karya kita. Terlebih bagi Anda dan saya yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus, yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Mari kita bangkit, kita hayati, kita hidupi kemerdekaan di dalam Kristus itu secara nyata. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membangun negeri ini. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan, hidup dengan tertib, berkarya bagi bangsa Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, tidak perlu dimulai dari hal yang tinggi atau muluk-muluk, dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita menjadi seorang warga negara yang baik, seorang anak. Terlebih bagi Anda dan saya, bagi kita semua yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, yang telah menebus kita dari dosa. Mari kita bangkit,
kita memaknai kemerdekaan di dalam Kristus itu dengan menghidupi kemerdekaan negara kita ini secara bertanggung jawab. Mari kita membangun negeri ini. Kita hidup dengan tertib, berkarya bagi bangsa ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya para murid, engkau bisa memulai menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang murid yang baik, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, hidup dengan tertib, giat, pantang menyerah. Dan bagi Bapak Ibu guru, bagi para staf, Anda mengajar dengan baik, Anda bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik bagi murid-murid, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua bersama-sama melihat ini sebagai satu kesempatan yang kita bisa gunakan untuk mendatangkan tidak hanya kebaikan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara kita Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan kemerdekaan bangsa kita ini. Mari kita isi dengan segala sesuatu yang berguna untuk kita saling membangun, untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemerdekaan yang sejati yang telah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa memaknai kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus itu dengan mengisi kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi bangsa kami Indonesia, dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, baik bagi diri kami maupun juga bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara kami ini, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami semua, biarlah kami baik para murid maupun semua guru dan staf, kami bisa semakin cinta tanah air ini. Kami bersama bersatu padu untuk membangun bangsa ini, untuk Indonesia yang semakin maju dan semakin berjaya, semakin memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan untuk kegiatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai semua rangkaian kegiatan hari kemerdekaan ini. Biarlah semua berlangsung dengan penuh rasa syukur kepada-Mu yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak kita untuk tundukkan kepala kita, periksakan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau ada di antara kami, Tuhan. Penuhi hati kami saat ini, Tuhan. Jiwa